Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SKI 3A akan menjelaskan tentang sejarah dunia peradaban Mesopotamia kuno. Peradaban Mesopotamia adalah peradaban dunia yang berada di lembah sungai Efrat dan Tigris, yang saat ini mencakup beberapa negara, antara lain sebagian besar Irak, Syria, Iran, serta Turki Tenggara. Kata Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanah di antara dua sungai. Peradaban ini dikenal dengan daerah bulan sabit yang subur karena bentuk daerahnya menyerupai bulan sabit. Letak geografinya, Mesopotamia adalah suatu wilayah pelembahan yang terletak di antara dua sungai, yakni Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Hulu kedua sungai tersebut berasal dari dataran tinggi yang bergunung-gunung di Asia Kecil yang mengalir ke arah tenggara secara paralel, menyisir hamparan terbuka. Hanya kurang dari 200 mil, kedua sungai itu saling berdekat. Daerah yang dilalui sungai itu pada umumnya subur, sebab daerah tersebut merupakan daerah yang berupa tanah hasil endapan air yang dihasilkan dari Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Dan di sini bangsa-bangsa yang pernah mendiami dan berkuasa di Mesopotamia, yaitu yang pertama bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali mendiami kawasan Mesopotamia, sehingga bangsa Sumeria pantas disebut sebagai penduduk asli Mesopotamia. Bangsa Sumeria disebut pula sebagai bangsa yang merintis peradaban Mesopotamia. Bangsa ini berkuasa sekitar tahun 350. Mereka berasal dari daerah sekitar Teluk Persia. Peradaban bangsa Sumeria merupakan representasi dari peradaban Mesopotamia secara total. Dalam bidang religi, bangsa Sumeria menganut kepercayaan politeisme atau bisa disebut mempercayai adanya bangsa dewa, dan tempat untuk memuja para dewa tersebut adalah Ziggurat. Bangsa Sumeria juga adalah mengenal tulisan, yaitu tulisan paku. Bangsa Sumeria dapat membangun sistem pengairan untuk mengurangi banjir dan menyalurkan air ke lahan-lahan pertanian seperti sistem irigasi dan kanal. Yang kedua yaitu bangsa Akkadia. Memasuki tahun 250 sebelum Masehi, Mesopotamia dikuasai oleh bangsa Akkadia. Setelah berhasil mengalahkan bangsa Sumeria, pemimpin bangsa Akkadia adalah Raja Sargon. Bangsa Akkadia ini termasuk rumput Semit dari padang pasir. Bangsa Akkadia memiliki Akkade sebagai ibu kotanya. Dari segi kebudayaan, bangsa Akkadia meniru kebudayaan bangsa Sumeria yang sudah maju, sehingga berkembanglah budaya baru yang disebut budaya Sumer atau Akkad berbahasa Semit. Bangsa Akkad memuja banyak dewa dan juga memiliki cerita-cerita dongeng tentang kepahlawanan seperti cerita tentang Adofa, Etana, dan Gilgamesh. Selanjutnya bangsa Babilonia Lama. Setelah kekaisaran Akkadia runtuh, bangsa selanjutnya yang menguasai Mesopotamia adalah bangsa Amori. Kotanya disebut kerajaan Babilonia Lama. Kata Babilonia berasal dari kata Babilu yang berarti gerbang menuju Tuhan. Raja Babilonia terbesar adalah Hammurabi dari tahun 1948 sebelum Masehi sampai 905 sebelum Masehi. Raja Hammurabi terkenal sebagai pembuat undang-undang. Menurut kepercayaan, undang-undang tersebut berasal dari pemberian Dewa Marduk agar dapat dibaca oleh masyarakat. Maka undang-undang itu dipahatkan pada dalam tugu batu setinggi 2,5 meter. Selanjutnya ada bangsa Assyria. Bangsa Assyria tinggal di lembah Efrat dan Tigris, beribu kota Nineveh pada tahun 900 sebelum Masehi. Bangsa ini termasuk suka berkelana dan dikenal sebagai bangsa pengembala ternak.
Bangsa ini memiliki sifat kejam dan suka membunuh. Negaranya yang didirikan terbentuk kerajaan di mana raja berkuasa mutlak. Raja yang terkenal adalah Ashurbanipal yang pada tahun 650 sebelum Masehi berhasil menguasai Mesir. Bangsa ini suka perang sehingga banyak musuhnya. Untuk itulah bangsa Media, Persia, dan Khaldea bersatu mengalahkan Assyria pada tahun 612 sebelum Masehi. Semua rakyatnya dibunuh, kota Nineveh dibakar, sehingga berakhirlah kekejaman Assyria. Hasil kebudayaan bangsa Assyria diantaranya dibangunnya perpustakaan besar yang terdiri atas 2000 lempeng tanah liat dan dengan tulisan paku astronomi dan astrologi, dengan pembagian waktu 1 hari sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, dan 1 tahun sama dengan 365 setengah hari. Berkembangnya seni sastra pada masa Ashurbanipal dan berkembangnya ilmu arsitektur, matematika, dan seni pahat. Selanjutnya ada kerajaan Babilonia Baru atau Chaldea. Kerajaan Neo Babilonia juga dikenal era Chaldea. Setelah berhasil menguasai Mesopotamia dari kerajaan Assyria, bangsa Chaldea yang berada di bawah kepemimpinan Raja Nabopolassar mulai membangun kembali kerajaan Babilonia Baru. Kerajaan Babilonia Baru tersebut terletak di tepi sungai Efrat yang bernama Raja Nabuzezar yang memimpin selama 45 tahun. Kota-kota di Babilonia memperoleh hak otonomi dan hak istimewa dari raja. Kota berpusat di Kuil. Kuil mendominasi struktur sosial, kemudian struktur sosial dan hak politik sesuai ditentukan berdasarkan pada posisi mereka terkait dengan hierarki keagamaan, dan tiap kota memiliki pengadilan sendiri dan kasus hukum seringkali diputuskan dalam majelis. Selanjutnya ada kerajaan Persia. Di bawah pimpinan Krush berdirilah kerajaan Persia yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan dengan menaklukkan Babilonia Baru dan daerah Asia Kecil. Kerajaan Persia mencapai masa kejayaan di bawah pimpinan Raja Darius. Pada masa itu Raja Darius membangun sebuah istana megah dan indah di kota Susa. Selain itu Raja Darius juga memiliki sebuah kerajaan di ibu kota Persepolis yang terkenal akan tangga raksasa untuk memasuki istana tersebut. Selanjutnya sistem kepercayaan bangsa Mesopotamia. Ada A. Sistem kepercayaan yang dianut masyarakat. Masyarakat kuno adalah Mesopotamia kuno menganut dengan menyembah banyak dewa, di antaranya dewa Enlil sebagai dewa bumi dan sekaligus sebagai dewa tertinggi yang menguasai semesta, dewa Enki sebagai dewa air, dewa An sebagai dewa langit, dan dewa Shamash sebagai dewa matahari. Selanjutnya B. Bangsa ini tidak mempercayai kehidupan setelah mati, perhitungan akhir, hukuman, dan pahala. Mereka mengubur orang yang meninggal di rumah atau di bawah lantai rumah mengikuti bangsa Sumeria. Selanjutnya C. Kisah diciptakannya bumi dan kubah angkasa Anu atau dewa langit setelah mengalami kekalahan dalam melawan kiamat dan baru menang setelah seseorang pahlawan muncul dari air, yaitu Marduk, dewa tentara dan penguasa peperangan. Kemudian Marduk menuju Tiamat untuk dipotong menjadi 2. Dari separuhnya dibuatlah bumi dan kubah angkasa. Perkembangan peradaban Mesopotamia dalam bidang ekonomi. Jika mengacu pada peradaban bangsa Sumeria yang sebagai basis dari peradaban Mesopotamia, maka dapat diketahui bahwa pola ekonomi bangsa Sumeria ini cukup sederhana. Aktivitas perekonomian bangsa Sumeria sebagian besar bertumpu pada produksi pertanian, karena kondisi tanah yang subur dan pengairan yang sangat baik, serta tersedianya tenaga-tenaga yang terampil dan ahli menjadikan pertanian menjadi sektor utama devisa negara. Kemudian, bangsa ini juga membuat kerajinan yang terbuat dari logam mulia yang diciptakan oleh tenaga-tenaga yang terampil dan ahli. Perkembangan peradaban Mesopotamia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Peradaban Mesopotamia telah memperlihatkan keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sejak didiami oleh bangsa Sumeria. Di antaranya, yaitu yang pertama dalam bidang arsitektur. Bangsa Sumeria membangun kotanya menurut tata aturan kota yang terencana. Dan bangunan pada umumnya itu terbuat dari batu bata dan tanah liat. Yang kedua, yaitu kemampuan mengolah logam. Kemudian, dari olahan logam tersebut dapat menghasilkan cermin, tongkat-tongkat, dan perlengkapan senjata lainnya. Yang ketiga, yaitu dalam bidang pengetahuan. Pemimpin bangsa Assyria yaitu Assurbanipal membangun perpustakaan tertua di dunia. Dan dalam bidang ini juga berkembang ilmu astronomi, matematika, dan geometri, dan juga berkembang ilmu perobatan. Yang keempat, yaitu pada zaman bangsa Babilonia baru, terkenal dengan adanya taman gantung. Dan yang terakhir yaitu kewujudan sistem tulisan. Dari kewujudan sistem tulisan ini, melahirkan juru tulis. Epik Gilgamesh merupakan hasil kesusastraan tertua di dunia, serta mengandung falsafah dan cara hidup orang Mesopotamia. Perkembangan peradaban Mesopotamia di bidang aksara dan bahasa. Aksara Paku merupakan aksara tertua yang berasal dari daerah Mesopotamia. Aksara Paku tersebut berbentuk seperti paku yang ditulis di atas tanah liat. Aksara Paku ini digunakan sebagai wahana tulis bahasa Sumeria. Kemudian aksara tersebut juga digunakan oleh bahasa Akkadia, Babilonia, Assyria, Syria, Elamit, Huria, Persia Tua, dan Hiti. Peninggalan-peninggalan peradaban Mesopotamia. Yang pertama ada zigurat. Zigurat ialah monumen besar yang dibangun di lembah Mesopotamia kuno dan dataran tinggi Iran bagian barat yang berbentuk piramida berundak yang tersusun atas kisah atau tingkat yang mundur. Zigurat-zigurat tersebut merupakan bangunan tinggi yang mencerminkan hubungan langit dan bumi. Bangsa Babilonia tentu sangat bangga dengan zigurat-zigurat tersebut. Bangunan itu pun merupakan kuil suci untuk tempat ibadah mereka. Dengan demikian, bangunan zigurat tersebut merupakan ekspresi atau pencerminan dari kesolehan bangsa Babilonia di Mesopotamia. Peninggalan peradaban Mesopotamia selanjutnya yaitu ada Taman Gantung. Taman Gantung Babilonia ini dikenal pula sebagai Taman Tergantung Semiramis. Dan Taman Gantung ini juga merupakan salah satu di antara 7 keajaiban dunia kuno yang terletak di Al-Hilah, 50 km selatan Baghdad, Irak, di sebelah tebing timur Sungai Efrat. Dan taman gantung ini sebenarnya tidaklah betul-betul tergantung seperti terikat dengan tali. Namanya berasal dari terjemahan kata Yunani yaitu krematos, atau terjemahan dari kata Latin yaitu pensilis, yang bermaksud bukan hanya tergantung tetapi juga anjung, yaitu seperti terletak di atas beranda atau suatu teras. Dan menurut catatan sejarah, taman gantung ini dibangun oleh Raja Nebukadnezar II yang merupakan cucu Raja Hammurabi yang terkenal, yaitu sekitar tahun 600 sebelum Masehi sebagai hadiah untuk istrinya yang bernama Amitis yang merindukan rumahnya di Persia. Taman gantung ini merupakan wujud arsitektur pertamanan khas Mesopotamia yang telah dikenal oleh rakyat Mesopotamia sejak masa pemerintahan Raja Hammurabi di Kerajaan Babilonia Lama. Taman gantung Babilonia ini menjadi monumen agung Kerajaan Babilonia yang tiada duanya. Luas taman ini diperkirakan 4 ar. Kemudian wujud arsitekturnya sangat unik karena bertingkat-tingkat. Taman ini ditanami berbagai pepohonan yang indah dan dilengkapi sistem pengairan hingga ketinggian 100 meter di atas permukaan tanah. Kemudian dari puncak taman ini dapat disaksikan pemandangan di sekeliling kerajaan Babilonia.